Ya, lagi-lagi kader Partai Nasdem. Nasdem lagi nih. Kalau nggak PDIP, Nasdem. Kalau nggak Nasdem, PKS. Loh, kok ini partai-partai pendukung 01, 03 semua ini? Kemarin PDIP berturut-turut. Sekarang Nasdem. Nasdem berturut-turut juga. Dari BTS, Menteri Pertanian, sekarang bekas Gubernur Kota Waringin Timur. Gimana ini Nasdem ini? Nah, ini mau dukung Anies di DKI Jakarta, gimana kayak gini caranya nih? Atau pilih Anies yang nanti gampang dikondisikan gitu loh. Gampang diatur-atur atau bisa diajak diatur-atur gitu, dugaan. Tuh, akhirnya kan masyarakat ke sana gitu pemikirannya. Lah, Nasdem lagi. Oh, kita partai semakin besar, semakin banyak kader kita yang korupsi. Jika nanti ada kader Nasdem yang korupsi, kami tidak segan-segan memecat dan membubarkan partai ini. Kami akan membubarkan partai ini jika ada kader kami yang bertindak korupsi. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ini semakin hari semakin banyak nih partai Nasdem tindak korupsi. Harusnya ya jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan begini kan malu-maluin kader Partai Nasdem. Dan kami tidak segan-segan membubarkan partai ini, saudara-saudara. Mana janjimu? Katanya kalau partainya pada korupsi mau dibubarin. Hah? Bubarin aja. Janganlah ya, kalau dibubarin kan nggak rame. Kita pengen rame di negeri ini kok. Jadi semangat untuk berdemokrasi ada. Apalagi semangat untuk selalu ngonten, nggak sulit nyari materi. Ini ya tempat yang terpenting tadi ini. Coba kita simak kader Partai Nasdem yang dicokok oleh Kejaksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Check it out. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI Ujang Iskandar dari Partai Nasdem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Ujang ditangkap dan diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Terkait korupsi, ex-Bupati Kota Waringin Barat ini awalnya ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan di Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA pada sore hari kemarin. Setelah ditangkap, Ujang dibawa ke Kejaksaan untuk diperiksa setelahnya. Pemeriksaan sebagai saksi, ya. Kemudian penyidik menemukan bahwa ada bukti permulaan yang cukup bahwa yang bersangkutan memiliki keterlibatan terhadap perkara ini, dan kemudian dari gelaran perkara yang dilakukan oleh penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Politikus dari Partai Nasdem ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Ujang juga langsung ditahan di rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Adapun posisi kasus ini terhadap Ujang yakni berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintahan Kota Waringin Barat kepada perusahaan daerah atau Pupesda tahun 2009.
penyidikan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 08-01-09-2023 tanggal 4 September 2023 dalam dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari pemerintah Kota Waringin Barat kepada perusahaan daerah perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009. Ya. Ini ceritanya, nih, si Partai Nasdem ini nih, si kader Partai Nasdem ini nih, anggota DPR RI hari ini, ya, mantan Gubernur Kota Waringin Timur. Ceritanya, baru pulang dari Vietnam, operasi muka. Nggak tahu operasi muka itu atau karena sakit, karena luka-luka, atau karena kerutan. Atau udah banyak kerutan, terus pengen glowing, ya kita nggak tahu tuh. Ada-ada aja ini. Mungkin karena saking banyak duitnya, jadi operasi muka ke Vietnam. Berkali-kali dipanggil Kejaksaan Kota Waringin Timur, tidak datang, waktu itu sudah sebagai tersangka. Akhirnya bersurat ke Kejagung untuk meminta bantuan, mematah-matahi dan mencokok ketika melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu turun dari pesawat, udah tuh dijemput tuh. Ya biasa kan, kita bukan politisi dan kita bukan korupsi aja, turun dari pesawat kan dijemput juga tuh. Bedanya pada saat kita dijemput sama istri atau sama anak atau sama keluarga yang lain, ya kita berlangkulan cipika-cipiki. Kalau ini yang jemput orang kejaksaan. Turun dari pesawat ya normal aja, cek. Wah, apalagi seorang anggota DPR gitu ya. Terus udah habis operasi muka gitu ya. Wah, gue kembali ke Indonesia glowing ini. Cek. Dijemput sama kejaksaan. Padahal kan, ya kalau nggak keluarga, setidak-tidaknya dari kader Partai Nasdem yang ikut menjemput gitu ya. Kan ada tuh. Nggak jadi. Takut orangnya nonton video saya. Sebenarnya dia bisa ikutan jemput juga di bandara. Habis video tayang ini orangnya nanti japri ke saya ini Mas ini. Lu jangan gitu dong. Lu bawa-bawa gua tanya. Kagak kan gua nggak nyebutin nama, nggak nyebutin inisial, nggak nyebutin clue yang lainnya. Cuman bilang kan biasanya ini jemput sama kader partai. Di bandara nih. Itu doang. Yes, kita juga kalau ini terus-menerus kadernya banyak yang melakukan korupsi. Dan korupsinya, 2 orang yang sudah ketangkap ini kakap semua kemarin. BTS sama Menteri Pertanian ini kakap semua. Kalau masih terus-terusan berkorupsi seperti ini, harusnya Mang Bewok komitmen dengan pernyataannya membubarkan Partai Nasdem. Harusnya ya. Ya, pokoknya tunggu saja ya. Kita semakin hari semakin meningkatkan pengawasan internal. Jika nanti ada kader-kader kami yang korupsi, ya kami tidak segan-segan membubarkan partai ini, saudara-saudara. Udah? Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jangan ikutin tingkah pola mantan gubernur dan sekarang anggota DPR RI yang sangat memalukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.